Saudara sekalian, memasuki pekan kedua masa Advent ini, kita sudah diperkenalkan dengan Yohanes Pembaptis yang dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk mewartakan pertobatan. Dan kita, sebagaimana biasa juga, masa Advent menjadi sebuah masa bukan sekedar masa penantian, tetapi masa di mana kita itu berbenah, membenahi hidup kita, membenahi keluarga kita, membenahi komunitas dan gereja kita, supaya menjadi lebih layak menerima kehadiran Kristus di dalam keluarga, di dalam gereja kita. Hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk fokus pada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagi saya surat ini menarik, karena sepertinya tidak ada tanda-tanda mengajak kita untuk bertobat. Tetapi mari kita cermati kata demi kata yang ditulis oleh Paulus. Suasananya bukan suasana yang murung yang biasa dilakukan oleh orang yang bertobat, tetapi suasananya lebih pada suasana gembira dan penuh harap. Kita lihat, saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Relasi Paulus dengan umat Filipi menjadi sebuah relasi yang mesra, relasi yang menunjukkan bukan hanya kedekatan hati Paulus dengan umat Filipi, tetapi apa yang dilakukan oleh umat Filipi sejak mereka menyambut Paulus hingga kemudian surat ini ditulis untuk mereka, menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Di satu sisi, dengan kata-kata aku selalu berdoa dengan sukacita, mau ditunjukkan kepada kita bagaimana Paulus sendiri, dia merasa puas karena telah melakukan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang rasul. Dan dia juga menyaksikan apa yang bergerak di hati umat Filipi. Dia melihat yang baik, yaitu pertumbuhan dan kesetiaan umat di dalam menghayati iman dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, dia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Bukan hanya melihat yang baik, tetapi juga mampu untuk bersyukur. Bersyukur atas hal-hal yang menggembirakan. Dan Paulus juga menyadari bahwa apa yang menggembirakan yang terjadi di antara umat itu tidak pernah dia klaim sebagai karyanya. Paulus tidak pernah mengatakan ini karyaku sehingga kamu menjadi begini, tidak. Paulus orang yang rendah hati. Dan dia melihat baik yang dia kerjakan sebagai rasul maupun tanggapan umat Filipi yang bertumbuh dalam iman, itu semua adalah karya rahmat, karya Roh Kudus. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil
mulai hari pertama sampai sekarang. Itu satu hal. Umat bertumbuh di dalam komunitas dan kesetiaan selalu berpegang pada Injil mulai hari pertama sampai sekarang. Hidup umat Filipi terkesan tanpa cacat di mata Paulus. Lalu dia menegaskan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itu cara Paulus untuk menunjukkan bahwa segala hal yang baik, perkembangan dan pertumbuhan dalam hati umat itu adalah karya Allah sendiri. Dan kita ingat kata-kata Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kata-kata itu, frase itu diambil sebagai penutup dari rumusan arah dasar Keuskupan Agung Semarang sejak awal sampai sekarang. Perumusan arah dasar keuskupan kita letakkan dalam bagaimana Allah membimbing kita sebagai umat Keuskupan Agung Semarang ini untuk hidup dalam proses yang benar, dalam pertumbuhan. Jangan sampai kita itu hidup kita statis atau itu saja atau bahkan melempem atau menurun. Tidak. Kita harus bertumbuh terus, berkembang terus. Bagaimana senantiasa kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jangan sampai iman kita itu menjadi ketinggalan zaman. Dan kalau kita bisa bertumbuh dalam iman, bukan hanya dalam iman tapi juga dalam hidup bermasyarakat, itu tanda bahwa pertama-tama kita selalu mendengarkan suara Tuhan, dan kedua kita mencoba mencari relevansi dan beradaptasi dengan situasi, dengan medan perang yang di depan mata. Karena kita yakin Allah yang memulai pekerjaan baik, yang telah menumbuhkan panggilan dalam hati kita, yang membuat kita membuka mata pada realita dan mendorong kita untuk melaksanakan tugas perutusan, Allah yang sama akan mendampingi kita di dalam suka duka kita menuju masa depan yang kita belum tahu persis akan jadi seperti apa. Tapi karena kita yakin Allah akan mendampingi, maka kita berada di sini dan melangkah maju ke depan dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, Paulus bukan hanya mengajak umat untuk melihat bahwa hidup kita itu selalu dalam bimbingan Tuhan, tetapi juga Paulus mengajak supaya hidup kita menjadi lebih baik, supaya kita semua bertumbuh dan lebih bersemangat. Kita berkembang dari waktu ke waktu, menghayati iman semakin mendalam, tetapi juga membuat iman menjadi lebih relevan. Itulah sebabnya mengapa dia mengatakan, inilah doaku, supaya kasihmu makin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Dengan ini sesungguhnya Paulus mengajak kita untuk bertobat. Jangan hanya puas dengan apa yang sudah kamu capai. Jangan kamu mandek. Menjadi orang Katolik, pemahaman kita mengenai kekatolikan, mengenai Injil, mengenai
hidup berkomunitas dan menggereja, mengenai tugas perutusan, mengenai pewartaan, apapun itu, jangan hanya puas dengan apa yang kita peroleh pada waktu masa katekisasi, pada waktu ada pelajaran agama. Kita sendiri masing-masing dari kita dan mungkin juga dalam kelompok, kita diharapkan untuk mencari sendiri, berusaha sendiri untuk memperluas dan memperdalam kasanah iman itu. Maka pertobatan itu bukan hanya dipahami dari hidup buruk menjadi hidup baik. Tidak hanya itu. Dalam konteks ini Paulus mau menunjukkan kepada kita bahwa kita yang sudah baik harus menjadi lebih baik. Itu yang kemudian pada abad 16 Santo Ignatius kemudian menamakan, kita harus memiliki semangat magis di dalam diri kita. Jangan puas dengan apa yang sudah kamu peroleh, tapi kamu harus mencari cara apapun yang baik supaya hidup kita maju, supaya hidup kita menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Dengan cara berusaha untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, itulah cara kita untuk membuat hidup iman itu semakin relevan bagi perkembangan zaman.